pada saat pacaran itu buka mata selebar-lebarnya. Pas menikah baru tutup mata sama kekurangannya dia, tutup matanya sebelah aja, sebelahnya buat ngingetin dia untuk bisa lebih baik lagi. Tapi pada saat pacaran malah kebanyakan anak-anak zaman sekarang mereka malah tutup mata kekurangan si pacar. Ya udahlah nanti ya beri wanita tadi ya, buka telinga lebih lebar, benar, matanya ditutup. Harus buka mata lebar-lebar. Sekecil apapun hal-hal yang kira-kira red flag itu harus menjadi pertimbangan kita untuk melanjutkan hubungan atau enggak. Waktu itu akhirnya aku memilih laki-laki bukan yang paling banyak kelebihannya, tapi laki-laki yang kekurangannya bisa aku toleransi. Karena kalau kita cari yang lebih semua orang juga banyak lebihnya. Betul. Misalkan ada 2 perbandingan, kelebihan mereka sama gitu ya. Iya. Kelebihan bonus lah ya. Kelebihan bukan iya, syarat, betul. Ya. Kalau kita mencari lebih-lebih ya nggak bakal selesai Pak cari Betul. pasangan hidup Pak. Yes. Tapi kalau udah karakternya cocok, juga sepadan, pola pikirnya sama. Betul. Baru lihat kekurangannya kira-kira bisa ditoleransi nggak. Kira-kira pesan dan tips apa nih yang Baby mau berikan kepada anak-anak muda di dalam mencari pasangan? Iya. Gimana sih mulai dari awal? Mungkin kan kadang-kadang kan cowok PDKT dulu nih. Gimana? Apakah bisa nggak sih dari awal proses PDKT aja kita sudah bisa melakukan seleksi apa yang kita lakukan, memfilter bagaimana gitu, menguji, mengevaluasi sehingga akhirnya kita tahu terus atau tidak. Karena kan sayang. Kalau udah terus sampai pacaran, setahun aja udah rugi waktu kan? Rugi waktu banget. Rugi energi kan? Rugi uang juga mungkin ya. Uangnya. Mungkin kalau zaman sekarang ya, kalau zaman saya sih dulu yang merugi cowok. Karena uang semua kita totally kita yang bayar. Kan kalau zaman sekarang kan katanya bisa sharing, 50-50. Bahkan bisa terbalik yang saya juga kaget. Saya tahu bahwa zaman sekarang anak muda, bahkan wanita yang bayarin segalanya. Aduh, minta ampun deh saya. Kalau saya punya anak, kebetulan perempuan 1 kan. Kalau saya tahu cowoknya gitu, saya suruh putus aja udah. Gimana bisa diharapkan nanti dalam rumah tangga? Karena memang mungkin zaman berbeda. Emansipasi. Karena wanita jadi berpikir, saya mampu cari uang, saya nggak butuh uang. Akhirnya dia mentoleransi. Nah, si sang pria nggak perlu cari uang. Akhirnya si pria jadi nggak terkoreksi, nggak terevaluasi. Tanggung jawab dia itu loh. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan gitu. Nah, gimana dok kisi-kisinya? Kalau mulai dari PDKT, misalnya ada cowok datang PDKT sama Baby, udah bisa deteksi nggak sih dari cara dia ngomong PDKT-nya? Saya cuma pengen tahu aja nih kira-kira apa? Kalau dia bilang hai atau udah terlalu mesra atau bagaimana gitu? Gimana kira-kira? Kalau aku pribadi bisa banget deteksi pada saat masih PDKT ya kayak. Kalau anak zaman sekarang dilihatnya dari ketikannya ganteng atau enggak. Betul. Tapi bukan itu ya. Itu nggak penting mau ketikannya ganteng, ketikannya alay, tapi yang paling penting adalah karakternya. Jadi dimulai dari ngobrol, banyakin ngobrol. Makanya jangan sampai kalian salah kaprah gitu PDKT, pacaran malah kebanyakan mesra-mesraannya. Ngobrolnya jarang, ngobrolinnya ini juga bukan cuma ngobrolin hal-hal yang sepele aja, tapi obrolin juga tentang POV-nya dia, point of view dia tentang banyak hal, misalkan pendidikan, apakah menurut dia penting, lalu juga mengenai peran laki-laki itu seperti apa kalau dalam hubungan, lalu juga ya obrolin tentang isu-isu terkini, menurut dia POV-nya gimana, jadi kita dari situ tahu cara dia berpikir apakah cerdas, terus juga apakah dia juga orang yang punya pengendalian emosi yang baik. Nah ini katanya kan kalau mau lihat karakter orang adalah lihat pada saat dia kecewa dan lihat pada saat dia marah. Betul. Nah itu yang selalu saya lihat ketika saya PDKT, terutama setelah kejadian yang buruk waktu itu dengan mantan ya Pak ya, pasti saya jadi orang yang lebih hati-hati lagi. Orang tua juga akhirnya jadi lebih protektif sama saya kalau kenal sama cowok. Cerita ya sama mama papa, kita jadi seperti itu. Aku selalu cerita, aku juga selalu kasih profilnya ke mama papa, maaf Pak gimana nih ini orang ini. Dan biasanya insting orang tua tuh hampir selalu tepat Pak. Saya nggak ngerti kenapa. Karena itu anugerah dari Tuhan. Benar, itu paling pertama, jadi banyakin ngobrol. Lalu yang kedua, pada saat pacaran itu buka mata selebar-lebarnya. Pas menikah baru tutup mata sama kekurangannya dia, tutup matanya sebelah aja, sebelahnya buat ngingetin dia untuk bisa lebih baik lagi. Tapi pada saat pacaran malah kebanyakan anak-anak zaman sekarang mereka malah tutup mata kekurangan si pacar.
ya udahlah nanti Ya, juga beri berubah. wanita tadi ya, buka Iya. telinga lebih lebar, Benar. matanya ditutup. Harus buka mata lebar-lebar, sekecil apapun hal-hal yang kira-kira red flag itu harus menjadi pertimbangan kita untuk melanjutkan hubungan atau enggak. Sebenarnya juga nggak ada manusia sempurna ya Pak ya. Tiap manusia itu punya kekurangan sama kelebihan. Waktu itu akhirnya aku memilih laki-laki bukan yang paling banyak kelebihannya, tapi laki-laki yang kekurangannya bisa aku toleransi. Karena kalau kita cari yang lebih, semua orang juga banyak lebihnya. Betul. Misalkan ada 2 perbandingan, kelebihan mereka sama gitu ya. Iya. Kelebihan bonus lah ya. Kelebihan bukan iya, satu syarat, ya. betul. Kalau kita mencari lebih ya nggak bakal selesai Pak cari Betul. pasangan hidup Pak. Iya. Tapi kalau udah karakternya cocok, juga sepadan, pola pikirnya sama, Betul. baru lihat kekurangannya kira-kira bisa ditoleransi nggak. Kalau waktu itu saya sih lucu Pak ceritanya. Jadi pada saat saya udah trauma ya sama yang mantan itu, saya sempat single lama. Jadi saya cuma maunya kenalan aja, gitu. Gak mau langsung pacaran. Akhirnya saya kenal tuh sama 5 laki-laki Pak. Oke. Saya bisa dalam seminggu jalan sama 5 cowok berbeda. Bareng ya. And that's okay, iya. Kita Tapi kan kayak nggak ada komitmen kan? iya, Cuma nggak ada berteman. komitmen, cuma Iya. berteman, ngobrol. Terus juga kita biasanya tukar pikiran tentang buku yang kita baca. Jadi saya juga suka baca buku. Jadi adalah 5 cowok ini yang menurut saya oke, gitu. Lama-lama tereliminasi sendiri nih Pak. Betul. Dari ternyata ada yang gak nyambung ngomongnya, ada yang juga dia drama, kayak gak bisa mengerti pekerjaan saya yang jamnya tuh jumpalitan ya sebagai jurnalis. Iya. Sampai akhirnya top 2, tinggal 2 besar. Salah satunya suami saya. Iya, salah satunya suami saya sekarang. Tinggal masuk 2 ya? ini masuk. Di 2 besar. Iya. Padahal awalnya pada saat 5 itu suami saya yang saya pikir ini kayaknya udah bentar itu deh. mungkin runner up ya. Iya. Ternyata 2 besar, terus saya bingung milihnya karena dua-duanya udah mau ke arah pacaran. Gitu. Akhirnya saya diskusi sama orang tua saya, terus orang tua saya bilang, Kak, kalau kamu cuma lihat kelebihan aja, nggak bakal kelar. Dan kamu juga yang penting daripada ngeliat kelebihan adalah ngeliat kekurangannya. Akhirnya saya lihat kekurangan si A, yaitu dia cukup anaknya tuh drama, posesif, ya kayak nggak bisa saya tinggal bentar kalau saya lagi kerja. Tapi kalau suami saya sekarang, Victor, dia kekurangan adalah cuek, nggak romantis. Akhirnya saya pikir kayaknya kalau saya pribadi lebih bisa sama orang yang cuek karena saya juga sibuk. Akhirnya tapi yang penting dia pengertian. Iya, daripada saya harus sama orang yang drama, tiap ketemu saya harus ngejelasin kemarin itu aku kerja loh, kemarin itu begini. Setiap hari begitu ya saya stres juga ya Pak Purwa. Saya lebih baik gak diromantisin, gak apa-apa. Oke. Jadi yang tersinggung ya cowok-cowok yang romantis. Tapi saya suka Pak sebenarnya diromantisin. Itu bukan menjadi prioritas semuanya kan? Tapi beda orang beda-beda. Mungkin ada Betul. perempuan yang dia malah bisanya Iya. sukanya diromantisin. Dan Betul. bisa sama cowok yang drama. Ada juga yang kayak gitu Pak. Oke. Tapi kembali lagi kalau bicara romantis kan itu kelebihan, Iya. bukan suatu kekurangan. Dan saya tertarik bahwa Baby mengutarakan bahwa kalau kelebihan semua orang punya kelebihan. Pasti berbeda-beda. Cuma mungkin kan kelebihan kan nggak perlu dipermasalahkan, itu kan bonus. Iya. Yang kita khawatirkan adalah kekurangannya. Bisa kita toleransi. Apakah kekurangannya itu membahayakan atau tidak, atau masih bisa ditoleransi? Iya. Nah, jadi bagus ya, berarti tipsnya waktu cari pasangan, cari kekurangannya. Betul. Yang melihat kelebihannya, karena Iya. kelebihan itu bisa menipu. Bisa menipu, Karena mungkin kelebihannya romantis, tapi kekurangannya waduh posesif banget, Betul, nggak betul. pengertian, emosional Yes, kan gitu kan? yes. Yang mantan saya itu kelebihannya adalah dia setia Pak, bisa diadu, setianya banget. Yang mantan. Yang mantan yang abusive itu dia sangat setia, orangnya juga pintar, tapi ternyata kekurangannya hal yang esensial dalam hubungan, kasar. Itu Itu jangan udah kayak red flag film banget. yang baru ini nih Queen of Tears itu. Saya belum siapa nonton tuh? lagi. Siapa namanya? Yang Yoon Won atau siapa itu yang satu itu? Yang sangat posesif sama si Hae-in ini. Iya Kamu kan? udah nonton? Udah nonton habis. Tapi maksud saya, keren banget. bukan maksud saya kan dia juga mencintai sangat Iya. posesif, tapi mungkin bisa abusive kayak begitu. Iya. Cuma Bisa kalau jadi nggak- dia orang setia, yes. bener-bener cinta, makanya dia nggak mau yang lain kan, tetap Iya. mau masih Hae-in itu kan, Iya. tapi cintanya itu pasti akan Makanya. menyakitkan. Kalau kita akhirnya fokus sama kelebihannya, mungkin saya nggak bakal pisah sama si abusive ini, dan mungkin saya nggak bakal bahagia dan Betul, nggak betul. bisa di titik ini, bisa menggapai mimpi, Oke. karir diteruskan.
Oke. Nah, cuma yang saya pelajari nih ya, dan kelihatannya memberikan validasi dari statement saya yang selalu bilang begini, wanita itu bisa belajar mencintai. Jadi beda dengan pria nih. Kalau pria dari awalnya sudah nggak cinta, dia nggak bisa terus-terus supaya nanti jatuh cinta. Cowok tuh setahu saya, mungkin nanti ada cowok-cowok lain boleh validasi, tapi sejauh pengalaman saya juga sebagai cowok kalau dari awalnya sudah nggak tertarik, dia nggak bakalan. Iya, tapi benar. Kan begitu. Jadi kadang-kadang suka wanita yang suka memaksakan. Dia suka sama seorang pria, dia lakukan berbagai hal untuk menarik perhatian, bahkan jadi sejauh sampai dia dilecehkan atau tidak dihargai, saking dia mau memenangkan hati pria itu. Ya gitu ya. Tapi kalau saya lihat wanita kayaknya bisa belajar mencintai. Nah, saya nggak tahu benar atau enggak, kan soalnya kalau saya lihat nih dari tadi seleksi 5 calon tuh, ternyata nggak ada faktor sebut-sebut cinta yang mana kan? Soal cinta urusan nomor 2 deh, belakangan deh. Pilih dulu semua, kekurangannya oke, nanti aku jalani. Dan seiring waktu, mungkin kenyataannya memang wanita bisa belajar mencintai, kan gitu. Betul nggak kira-kira? Nah, tinggal pertanyaan, sekarang jadi cinta nggak sama suami kan gitu ya? Tapi betul. Okay. Makanya kan dibilang katanya kalau cowok itu gak complicated ya Pak. Mereka kelihatan mau A, mereka bakal lakuin A. Mereka suka kamu, kelihatan. Chatnya sering, effort. Tapi kalau misalkan laki-laki nggak mau A, dia mau digimanain juga gue nggak mau. Gitu. Betul, kecuali laki-laki nggak bener ya. Iya. Karena ada maunya gitu kan ya. Biasa begitu kan, habis manis sepah dibuang gitu kan. Iya. Tapi banyak loh Pak, perempuan-perempuan saat ini yang mereka, misalkan ada teman saya satu, dia lagi deket sama laki-laki, terus dia suka banget sama laki-laki ini. Tapi laki-laki ini tuh bikin si teman saya galau terus karena gak jelas gitu. Udah deket 1 tahun, tapi dia nggak pernah nembak, tapi dia juga nggak pernah jemput gue gitu katanya. Ya sesimpel dia nggak terlalu suka kamu. Iya itu. Udah itu. Iya, gitu yang ada loh. film bilang Lepasin. he's just not into you. Yes, ya kan, he's just gitu not kan? into you. Iya, jadi jangan dipaksakan dan jangan Dipaksakan. berharap. Jadi Dia benar ya. Ya, jadi cinta lelaki itu mungkin gratis kali ya. Iya. Kalau memang dia udah cintai Anda, sudah no Iya. effort. Betul kan ya? Anda akan peroleh itu kan. Betul. Dan Betul. kalau perempuan bener Pak, kita bisa belajar mencintai. Iya, betul. Tapi biasanya kalau perempuan itu juga ada first impression-nya, suka atau enggak. Kalau seenggaknya dia bisa at least tertarik lah. Jadi awalnya 55 ini saya udah tertarik sama pembawaannya gitu. Makanya saya mau sudah ada iya, ketertarikan, sudah ya kan? Tapi ya, jadi memang bukan separah sampai nggak suka sekalipun enggak. Okay. Tapi memang ini menarik. Saya sama suami saya itu pada saat PDKT saya nggak begitu yang terlalu cinta, suka. Karena jujur aja waktu itu pas ngobrol nggak nyambung. Karena kita gap umurnya cukup jauh, 11 tahun. Jadi dia umur sekarang 38, saya saat ini 27. Oke. Gitu, 11 tahun. Pas waktu PDKT, saya kan orangnya suka bercanda ya Pak Purwa. Yeah. Saya bercanda dia gak ketawa. Itu kayak nanti fix nanti aku gak mau balas lagi chat orang ini. Dia serobot itu dan saya se-ekspresif ini gitu Pak. Bener-bener berbeda banget. Tapi ternyata karakternya luar biasa Pak. Jadi saya belajar banyak dari dia tentang kesabaran. Dia juga sangat bekerja keras, dia punya usaha. Dia mulai dari nol dan bisa berhasil. Dan pengontrolan emosinya dia tuh sangat baik. Jadi kekurangan dia hanya cuek itu menurut saya. Saya kayak ya udahlah gitu ya. Lebih baik sama orang cuek daripada sama orang yang romantis tapi kasar. Iya. Tinggal perlu diselidiki aja nih, nanti jadi pertanyaan, bisa nggak sih cowok-cowok diajarin, dilatih? Nah, jawaban ini menarik. Iya. Ya? Karena jawabannya gimana nih? Ada PA saya di sini. Bisa banget ya. Jadi suami saya sekarang Pak, dia udah bisa bercanda, terus dia udah bisa ngonten bareng saya. Jadi saya paksa tuh dulu, ayo ngonten. Dia tadinya kayak aduh jangan Beb. Dia udah coba dulu. Akhirnya lama-lama dia tahu itu bikin saya bahagia. Nah itu namanya suami yang baik begitu ya Pak ya, mengupayakan sesuatu untuk pasangannya bahagia padahal dia sendiri juga tersiksa itu konten saya. Akhirnya dia kadang kalau saya lagi bete atau saya lagi gak mood, ayo Beb kita konten yuk biar saya happy. Jadi tidak mungkin untuk cinta ya. Iya. Ya saya rasa gitu ya, kalau memang betul cinta kamu gitu kan,
dia akan mencoba lah sebisa mungkin Iya, untuk berubah selama itu possible ya, untuk betul. membahagiakan kamu. Nah, semoga cukup jelas tuh tipsnya tadi ya. Jadi apa sih, jangan terbuai hanya dengan penampilan ya. Kita harus mengenali dari awal karakter gitu ya, cara berpikir. Nah, mungkin saya suka bilang begini, gamblangnya, tanya dong cowok itu yang mau PDKT kamu, mau nembak, saya mau dibawa kemana nantinya, kan gitu kan? Mungkin kalau cowok yang belum prepare gitu, nggak punya visi, gimana? Oh, saya juga nggak tahu. Pokoknya udahlah kita jalanin aja lah. Nanti kalau ada nasi kita makan, nggak ada nasi ya kita puasa gitu kan misalnya ya. Itu bahaya juga kan? Iya, benar-benar. Jadi Itu penting gitu kan? salah satu red flag buat saya pribadi sih, Pak Purwa. Jadi saya nggak ngelihat dia kaya atau miskin, dia punya duit banyak atau duit sedikit, tapi yang saya Setuju. lihat adalah dia ulet, pekerja keras atau pemalas. Betul. Kalau udah pemalas, dia nggak tahu apa yang mau dia capai selama at least 5 tahun ke depan, menurut saya itu udah red flag. Setuju. Karena kembali lagi nih, harta bisa dicari. Bisa dicari. Banyak kok orang-orang sukses sekarang, Iya. kita telusuri latar belakangnya bukan dari orang kaya, Iya. karena dia bahkan dari keadaan yang mungkin tidak memungkinkan, tapi karena sepak terjangnya, Iya, karakternya segala macam, dia bisa jadi maju. betul. Yang Jadi paling memang penting karakter itu. is number one ya. Paling Saya penting. setuju banget ya. Nah, Kesuksesan orang bukan dari intelektual, tapi dari segi emosionalnya, ya kan? karakternya. Iya, Dan itu tadi ya Pak, karakternya. kayak karakter itu nggak bisa diubah, makanya kita jangan pikir kita bisa Betul, ubah itu manusia. tidak bisa sesaat ya. Nggak bisa Itu sesaat. terbentuk dari kecil. Iya, yang bisa ubah manusia Betul. cuma Tuhan ya Pak ya, sama Betul. diri dia sendiri. Soalnya kalau saya lihat ya, berbagai agama ya, bukan hanya dari Kristen, saya juga dengar dari yang lain-lain, semua setuju mengatakan bahwa 8 tahun atau 10 tahun pertama pertumbuhan seseorang itu sangat krusial dalam pembentukan tabiat di masa kecil. Oke. Karena kalau 10 tahunnya udah gagal pendidikannya, susah itu udah jadi batu untuk bisa dirubah. Yes. Dan dia akan bawa terus. Makanya dalam pacaran, pas kalian lagi cari pasangan hidup, take it or leave it. Jadi udah dilihat nih yang Harus ditawarkan, tegas ya. ini kelebihannya, ini kekurangannya, Iya. you take it or you leave it. Harus Gak tegas. bisa lu berubah. Bagus. Dan ini mungkin saya juga kasih kekuatan bagi anak muda, terutama wanita, jangan terlalu apa sih dibilang lebay atau terlalu baper. Percaya deh, luka seluka apapun bisa sembuh. Iya. Itu yang saya selalu tegaskan. Iya. Lebih bagus sekarang sakit, Iya. ditertawakan sekalipun, daripada nanti seumur hidup sakit terus dan nggak pernah bisa tertawa, kan gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk terluka gitu ya. Jangan Betul. terlalu dibawa perasaan, aduh kayaknya aku sedih nih, nggak bisa. Enggak, saya bukannya apa-apa ya, saya juga cowok ya. Tapi saya bilang cowok tuh banyak kok, nggak cuma satu dua, ya kan? Kenapa sih takut gitu ya? Pasti kita sebagai wanita akan menemukan sang pria yang di matanya kita itu dunianya, gitu ya, sangat menghargai kita. Kita bakal jadi pemeran utama di Betul. orang yang tepat. Betul, jadi kuncinya cuma cari orang yang tepat. Betul. Kalau selama ini mungkin kurang beruntung, temunya nggak tepat terus, Nah, jangan sampai jadi rendah diri, nggak percaya diri. yes. Aduh, kayaknya aku jelek nih, Itu kayaknya aku Pak nggak yang bakalan saya dapat pasangan. alami ketika sama yang toxic relationship itu. Hmm. Mantan saya, dia karena suka ngomong yang kasar dan ngata-ngatain saya, akhirnya saya juga jadi mikir, oh iya kali ya, emang saya kayak gitu ya. Oh iya, emang saya nggak punya value ya. Akhirnya Wah, jadi orang iya. yang minder, nggak berani untuk ngasih opini. Pokoknya dampaknya itu efek domino banget Pak. Makanya hati-hati dapat pasangan yang toksik, yang meremehkan kita, malah kita jadi lebih merasa rendah diri, sehingga kita berpikir nggak mungkin dapat lah ada pria yang mau sama saya. Iya. Kan gitu kan, Padahal saya salah laku besar. aja udah syukur lah gitu kan, kurang lebih. Nah ini kembali kita tegaskan kepada para wanita, kalian itu sangat berharga, tinggal perlu temukan pria yang tepat. Itu aja intinya. Kalau sekarang banyak pria yang tidak menghargai, udah jangan sampai kita jadi rendah diri, jadi feel bad gitu kan. Nah, lupakan aja, terus aja, tunggu saja, pasti akan ada apa, cowok yang hadir satu kali ketiga, kan gitu ya. Dan fokus Oke. aja sama improve diri kalian, nanti juga pasti orang-orang yang sepadan itu malah mendekat gitu Pak. Betul. Dan circle-nya juga harus diubah. Betul. Circle-nya Jadi harus intinya gini, bagus. kembali lagi saya bilang, tidak bisa ditarget. Iya. Saya menikah umur 20 tahun, ya saya cerita, mudah sekali. Tapi terus terang nggak bisa ditarget, nggak bisa direncanakan. Kelahiran, pernikahan, dan kematian kita nggak bisa tentukan. Gitu loh. Jadi maksud saya,
Jangan ya anak-anak muda selalu dikejar umur kan gitu. Mati sudah mendekat 30 tahun nih, belum ada nih. Biasanya sudah langsung resah dikejar target sehingga siapa saja deh oke. Nah itu Kita jadi berbahaya. ngobrol ya. Nah, banyak juga dengan alasan takut gak laku lah, takut gak bisa punya anak, tapi ternyata kan teknologi sudah berkata beda. Di Amerika umur 40-an tahun rata-rata pada punya anak karena teknologi. Jadi intinya pesan saya sih terus terang, jangan terburu-buru, Iya. jangan dipaksakan. Kalau memang nggak menemukan pasangan yang tepat, ya sudah. Kalau buat saya sebagai wanita, lebih baik saya jomblo aja, saya merdeka kok. Iya, Kan daripada gitu. harus menikah sama orang yang salah. Karena pernikahan itu kan one way ticket ya, nggak ada tiket pulang ya, nggak ada tiket baliknya. Betul. Entah itu ke neraka atau ke surga. Ya. Mau pernikahan yang kayak surga ya, nikah sama orang yang tepat. Kalau sampai Betul. orang yang salah itu nanti rumah tangga rasanya Benar. neraka setiap hari Pak. Satu kiri, satu ke kanan. Selamanya loh, sampai mau memisahkan itu bukan waktu yang Itu sebentar. tadi ya. Jangan lupa waktu dalam hidup kita itu lebih panjang dihabiskan dalam pernikahan daripada single. Menikah umur katakan 26 tahun. Iya. Meninggal umur berapa? Katakan 70 tahun deh, mati cepat. Kalau bilang zaman sekarang. Berarti masih 44 tahun dalam pernikahan. Hampir 2 kali lipat dari masa single. Jadi jangan main-main. Kembali lagi, pernikahan itu jangan gegabah. Ya, gitu. Harus betul-betul cermat. Oke, kita lanjut. Sebenarnya suka banget nih, sebenarnya saya masih mau nambah-nambah nih, cuma masalah waktu. Ya kan? Nah, pertanyaan yang keempat nih sekarang. Kan banyak dari orang tua punya pendapat kuno, wanita ujung-ujungnya kan di dapur. Ujung-ujungnya kan ngurus anak. Udah kan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, buat apa? Gitu ya. Nah, gimana nih pandangan dari Baby yang tentu saya rasa pasti nggak setuju dengan pencapaian prestasi sekarang Sangat-sangat nggak dengan setuju. karirnya. Nah, gimana tuh kira-kira? Iya, pasti sangat-sangat nggak setuju ya Pak ya, karena pendidikan seorang wanita itu bukan hanya untuk nantinya menikah terus nanti nggak kepake gitu ya, malah sangat terpakai ketika nanti punya anak. Betul. Kalaupun belum punya anak, sangat terpakai juga dalam problem solving yang terjadi dalam pernikahan. Pernikahan Iya, kan nggak cuma selalu rainbows and butterflies, pasti ada masalah A, masalah B. Itu kan kita harus berembuk berdua Betul, untuk cari betul. solusi terbaik. Kalau kita berpendidikan, at least kita punya critical thinking, kita punya problem solving skills, gimana caranya bisa dapetin win-win solution terbaik bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk seluruh anggota keluarga. Iya, karena wanita istri itu harus mensupport suami Harus ya. mensupport suami, kita penolong ya, penolong suami, dan kita juga nanti kalau punya anak bisa memberikan pendidikan dan juga membantu anak-anak kita bisa lebih pintar ya. Itu berguna banget karena ditambah lagi kan perempuan yang lebih sering ketemu anak ya Pak ya. Dan kalau katanya nih belum ada survei yang membuktikan sih, katanya kalau perempuan itu kecerdasannya yang turun ke anak, kalau laki-laki Iya. emosionalnya yang turun ke Iya, anak. bahkan turunnya dari kandungan kan, Iya. kan begitu. Ya, betul. Jadi terima kasih ya. Jadi wanita jangan berpikir pendek. Iya. Capailah pendidikan setinggi-tingginya, walaupun kadang-kadang ada orang berpendapat, waduh kalau kamu sekolah sampai S3, Iya. nanti susah loh cari jodohnya. Karena susah cari cowok yang S3 juga kan, paling mungkin S1 atau S2. Tapi mungkin kriteria pendidikan tadi kita ngomong bisa jadi satu kekurangan. Apakah bisa ditoleransi atau enggak? Iya, Karena balik lagi. ada hal lain yang lebih penting. Betul. Karena begini, kedewasaan itu kan tidak dilihat Dari tingginya pendidikan. pendidikan. Cara berpikir. Yes. Ada orang udah S3 tapi masih kekanak-kanakan. Iya, Anak masih mana? suka Bisa aja. marah, Mungkin emosian. hobinya cuma mau kumpulin gelar doang kan, Iya. tapi tidak bertambah dewasa. Iya. Dari segi pengontrolan emosi dan segala macam. Oke. Jadi prinsipnya kalau saya boleh tambahkan, wanita harus berpendidikan setinggi mungkin karena tujuannya mensupport suami. Kedua adalah mendidik anak. Iya. Dan ketiga ini untuk sedia payung sebelum hujan. Betul. Siapa tahu ada yang suami mati muda, We never ada know. penyakit. Iya. Sekarang kan banyak orang kena penyakit jantung. Gimana meneruskan Menyambung mencari hidup nyambung lagi. kebutuhan nafkah untuk anak-anak? Kan Iya. bisa kerja. Dan setahu saya wanita sekarang lebih mudah dapat kerja daripada cowok harusnya. Iya. Gitu kan? Setuju. Nah, terus yang keempat, kalau amit-amit orang bilang suaminya nggak setia, dia tinggalin kita dengan wanita Iya. lain misalnya, kan kita nggak ditinggal melarat, Betul. kita bisa apa?
berdiri bekerja, sendiri Pak, kan kaki gitu ya, kita. bisa. Betul. Karena mempunyai pendidikan, Setuju. Apalagi wawasan, banyak dan segala macam. juga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau korban perselingkuhan, akhirnya mereka nggak berani untuk keluar dari lingkaran itu karena mereka masih Betul. financially dependable ke suaminya, masih Betul. ketergantungan secara finansial dan nggak bisa cari uang sendiri. Oke, good ya. Oke, nah ini nih pertanyaan lebih menjebak nih kepada Baby ya sebagai wanita karir. Jangan jebak aku. Iya kan? Maksudnya mungkin ini pertanyaan yang memang tepat banget Iya. sasarannya karena sebagai wanita karir pasti kan memiliki pekerjaan yang baik dan juga memiliki penghasilan kan tentunya uang. Nah, sedangkan suami juga sekarang sebagai pengusaha juga menghasilkan uang. Nah, kelihatannya sekarang ada uang suami, ada uang istri. Nah, gimana sebaiknya dalam rumah tangga gitu ya? Apakah ada yang bilang gini, uang suami, uang istri juga, uang istri saja. Gitu kan ada yang bilang begitu kan? Atau sebenarnya udah dikumpulin deh, sama-sama deh. Siapa lebih besar apa nggak jadi masalah, yang penting semua dinikmati bersama. Nah, gimana tuh? Kalau masalah keuangan ini sebenarnya tergantung dari kesepakatan dua-duanya Pak ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau saya pribadi, yang paling penting transparansi. Transparansi Harus gitu. transparan, gajinya berapa, punya utang nggak, utangnya berapa, lalu gaji itu alokasinya kemana aja.